Yang hari ini, dua-duanya ini menjadi sorotan yang luar biasa, sorotan Presiden. Bagaimana kondisi Sumatera Selatan terkait dengan ekspor impor dan kemiskinan. Pasti sangat ditunggu oleh teman-teman semua, terutama pengambil kebijakan. Yang pertama, kita akan mulai untuk keadaan ekspor impor kita. Bapak Ibu, jadi perkembangan ekspor untuk Sumatera Selatan, sumber daya alam kita, ya kan? Kita nggak mungkin nanti batu bara kita pegang terus meskipun sekarang selnya besar, kita tidak bisa pegang lagi terusan Bapak Ibu semua. Kita harus mencari alternatif sumber pertumbuhan baru dengan seiringnya penurunan dari sumber daya alam yang ada. Iya, jadi terkait dengan kemiskinan di Sumatera Selatan, penduduk miskin Maret 2019 sebesar 12,71%, turun 0,11 poin dibandingkan dengan September 2018. Ya, kita masih punya PR sebesar 1 jutaan lah, ya 1 jutaan untuk penduduk miskin. Kalau kita lihat data rilis hari ini, untuk kemiskinan di perdesaan lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan kemiskinan yang ada di perkotaan. Ya, lebih tinggi ya, porsinya lebih tinggi. Untuk itu, masukan atau keberhasilannya sudah kita sampaikan ada penurunan, tetapi masih menjadi PR bahwa untuk kemiskinan di perdesaan harus menjadi fokus untuk penanganannya. Gitu. Kemudian kalau kita lihat komponen-komponen pembentuk kemiskinan ini tadi, 74% itu masih dari pengeluaran makanan, ya dari pengeluaran makanan ya 74%. Antara lain pengaruhnya adalah beras, kemudian rokok kretek filter, kemudian ada mie instan, ada tadi cabai merah, ada bawang merah, kemudian faktor pendidikan seperti itu untuk yang bukan makanannya. Jadi inilah gambarannya bahwa ternyata penduduk miskin ini masih sebagian besar ditopang oleh kelompok makanan. Kalau kita lihat yang di rumah tangga miskin itu sebesar 5,46 orang. Sementara pengeluaran kita atau batas miskin kita 410.000, kalau kita kalikan kan sekitar 2 juta. Ya, 2 juta untuk pengeluaran orang miskin gitu. Nah, kalau upahnya itu mereka menerima upah kurang dari 2 juta, otomatis mereka akan tergolong miskin kan? Nah, minus gitu kan, minus. Nah, untuk itu harapan kita bahwa sebagai mayoritas kan buruh tani di Sumatera Selatan ini, mudah-mudahan UMR-nya itu tepat ya, tepat untuk mereka yang berstatus buruh ya, mereka dibayarkan sesuai dengan UMR-nya, sehingga pengentasan kemiskinan di kita ini cepat gitu ya. Ini kan agak lambat ya, 0,11 poin gitu ya, 0,11 poin. Nah, PR-nya seperti itu kan, mayoritas di Sumatera Selatan ini masih bekerja sebagai buruh tani. Untuk harga karet sendiri pengaruhnya seperti apa? Kalau kita lihat tadi harga karet ada kenaikan ya, ada kenaikan, tapi mungkin kenaikannya belum signifikan begitu, tapi ada berprogres lah ya. Kita kan juga ekspor, dari kita lihat karet juga ekspor. Belum terlalu besar pengaruhnya. Iya, belum terlalu besar. Terus upah buruhnya juga naik, tapi upah buruh di sektor konstruksi naik. Nah, itu gitu kan, untuk konstruksi biasanya kan terpusat di wilayah perkotaan. Maka wilayah perkotaan seperti Kota Palembang. Ya, masukannya seperti apa, Bu? Ada masukannya nggak untuk sektor karet sendiri? Iya, karena sektor karet itu mau tidak mau, suka tidak suka, kita kan memang di sana ya, mayoritas karet kita, mayoritas komoditas kita ya. Karet ya, harapan itu tadi, kalau mereka sebagai buruh, mudah-mudahan buruh itu dibayar sesuai dengan UMR. Begitu kan, jadi masukannya seperti itu. Yang memang masih terpengaruh oleh karet di dunia ya, karet di dunia. Ya, disitulah nanti gambarannya. Oke, kita sudah mengekspor karet tidak dalam bentuk mentah kok, sudah dalam bentuk olahan kan begitu. Ya sudah seperti itu. Ya, kita harus bisa memperhatikan peta-peta, karena kita pengguna rakyat utamanya yang banyak di Sumatera Selatan ini. Paling tidak itu tadi, untuk peningkatan upah buruh, atau mereka diajari, diberdayakan untuk sektor-sektor lain selain karet. Selain karet. Begitu. Keahlian yang lain.
persen ya dibandingkan dengan bulan Mei untuk ekspor. Iya, dapat dari itu. Untuk ekspornya mengalami penurunan 20,35%. Ya. Sebagian besar tujuan negara ekspor kita masih sih didominasi oleh Tiongkok, kemudian Amerika dan Malaysia. Ya, Tiongkok, Amerika dan Malaysia. Situ. Meskipun ada perang dagang, toh di Sumatera Selatan ini masih juga ya kita ada peluang ekspor ke sana. Kemudian 5 komoditas utama yang kita ekspor adalah karet. Nah, di karet ya sudah mulai ada progres di sana meskipun belum sestabil seperti yang tahun-tahun sebelumnya, tapi sudah berprogres. Makanya tadi ada penurunan 0,11% tadi ya. Kemudian bubur kayu atau pulp, batu bara, hasil minyak dan pupuk urea. Itu 5 besarnya. Kemudian untuk nilai impornya juga turun sebesar 24,91. Ya, penurunan lebih tajam lagi 24,91. Enggak apa-apa kalau impornya itu turun. Kita mendatangkan barang-barang dari Tiongkok, Malaysia dan Kanada. Nah, perlu diketahui juga bahwa barang-barang ya kan hasil industri, tapi kita tidak mengimpor untuk plastik dan sejenisnya. Nggak ada kode tersebut untuk wilayah Sumatera Selatan. Meskipun kita mempunyai pabrik pulp yang pulp tersebut kita ekspor luar biasa. Nah, kertas tisu masih menjadi komoditas yang andalan kita juga karena di tahun 2019 ini dia muncul. Nah, dia muncul untuk komoditas ekspor.